Sekarang kita berfilsafat tentang pop culture. Yang pertama ada namanya cultural capital theory. Ini perspektif tentang pop culture. Kalau dalam cultural capital theory, pop culture itu budaya yang terpinggirkan. Budaya orang-orang yang tidak punya modal high culture. Sehingga mereka menciptakan budaya versi mereka sendiri. Jadi yang high culture misalnya budaya apalah gamelan, wayang, yang adiluhung misalnya. Tapi tidak sembarangan orang bisa ke sana, prosesnya rumit, ruwet, adalah bikin saja campur sari yang koplo misalnya. Nah ini kenapa hubungannya dengan cultural capital. Tidak sembarangan orang loh bisa belajar tari ini misalnya. Ya sudah kalau begitu saya tidak tari itu. Saya bikin tari sendiri versi kita. Orang kecil, orang rendahan yang biasa-biasa isinya. Nah itu namanya cultural capital theory. Ini menarik tentang cultural capital theory ini. Dulu para wali itu sangat luar biasa memanfaatkan cultural capital theory. Mereka bisa masuk di high culture maupun di low culture untuk menyebarkan agama. Mereka bisa bikin cerita-cerita adiluhung lewat wayang, tapi juga bisa bikin tembang-tembang dolanan anak-anak. Itu high culture juga, low culture juga. Dua-duanya ya cultural capital, cuma yang satu high, yang satu low. Nah biasanya yang adiluhung, yang high ini tidak sembarangan dimiliki, harus punya modal, bisa latihan kayak budaya keraton tadi. Mungkin ya kalangan keraton yang mampu. Yang orang rendahan tidak bisa. Maka yang rendahan bikin budaya sendiri sebagai tandingannya. Itulah cultural capital theory. Biasanya berhubungan dengan nanti hegemoni, dominasi high culture pada low culture. Budaya yang tinggi merasa lebih atas budaya yang rendah. Ada teori kedua untuk membahas pop culture ini, yaitu teori fungsionalisme. Teori fungsionalisme ini ya punya pandangan fungsi dan disfungsi. Pop culture itu ya manfaatnya ada, tapi negatifnya juga ada. Misalnya manfaatnya budaya pop ini bisa menyatukan masyarakat. Nah ini fungsi, bareng-bareng. Kayak kemarin di istana itu kan semuanya bareng-bareng senang bisa goyang bareng-bareng. Nah ini jadi perekat. Kemudian yang kedua bisa jadi hiburan. Jangan salah, hidup ini ya ndak kenceng terus, ya butuh hiburan. Tidak selalu tegang pakai teori-teori kelas tinggi, sekali-sekali ya cengenges-cengenges. Nah ya cengengesannya ini bagian pop culture untuk hiburan. Kalau ngomongnya kenceng terus, yang adiluhung terus, hidup ini rasanya berat. Jadi yang pop culture yang ini, yang santai-santai, ngopi-ngopi, dia sebagai hiburan. Itu fungsinya. Nah yang ketiga, fungsi pop culture boleh juga dia fungsi katarsis. Jadi fungsi pembersihan. Ada penelitian bahwa orang yang ceria, musik yang ceria, itu bisa mengatasi depresi 40%. Musik yang seneng. Nah kalau kalian sedang stres untuk misalnya nggarap skripsi, nggarap tesis, itu kan adiluhung itu, urusan masa depanmu. Nah boleh diselingi dengan yang pop. Jangan terus-terusan kenceng. Jadi itu fungsi. Kemudian yang keempat, bisa saja dengan meniru idola-idola populer itu kita justru dimudahkan untuk meningkatkan kualitas. Kayak kalian misalnya niru artis siapa yang suka Korea, wah orang Korea kok bersih-bersih ya misalnya. Ya lumayan kalian pengen niru Korea, niru bersihnya misalnya. Nah ini namanya idolatri, tapi idolatri yang positif. Meskipun begitu ada juga negatifnya. Negatifnya tentu saja yang pertama merusak, kadang-kadang dianggap merusak budaya inti yang high culture tadi, yang adiluhung tadi.
Ini lagu enak-enak mulia kok tiba-tiba dikoplo misalnya. Nah itu dianggap merusak budaya yang adiluhung tadi. Dampak negatif tentu saja, misalnya game, film itu ya negatifnya kan ada saja. Mungkin kekerasannya, mungkin pornografinya, mungkin apanya. Dan yang ketiga, idola itu bisa menulari yang positif tapi juga bisa menulari yang negatif. Bisa membuat hidup jadi dalam tapi bisa juga membuat hidup jadi dangkal. Nah, ini perspektif fungsionalisme. Ada lagi yang ketiga, perspektif teori konflik. Jadi perspektif teori konflik itu melihat budaya pop itu penuh dengan konflik-konflik. Kayak tadi loh, ada konflik antara high dan low. Mungkin juga ada konflik gender di situ. Mungkin juga ada konflik antara yang kaya punya modal dengan yang miskin tidak punya modal. Nah, ini pakai teori konflik. Jadi ini perspektif yang ketiga. Jadi pokoknya ini selalu melihat ada dikotomi. Yang satu ingin menghegemoni, yang satu ingin melawan. Isu yang diangkat untuk kasus budaya populer ini antara lain ini yang sering diangkat juga. Yang pertama apa? Tentang ras dan etnis. Banyak kadang-kadang budaya pop itu agak rasis misalnya. Atau etnosentris, membanggakan etnis tertentu, merendahkan etnis yang lain. Ini juga nanti bisa jadi problem. Ada juga isu gender, sexuality. Kan sering itu kan orang mengkritik, wah ini kok ya perempuan terus ya yang jadi iklan. Padahal misalnya produknya ini otomotif, kok mesti perempuan sih, hubungannya apa sih? Itu pun ya dengan baju yang itu isu gender, seksualitas. Jadi pokoknya kalau iklan apapun harus ada perempuan cantiknya misalnya. Itu kan isu gender namanya. Budaya pop hari ini banyak berhubungan dengan isu gender. Banyak yang membahas ini. Kemudian yang ketiga, cultural imperialism. Jadi penjajahan budaya. Mengunggulkan satu budaya untuk menghegemoni budaya yang lain. Misalnya memaksa agar kita mengikuti gaya barat atau gaya luar negeri yang lain. Mungkin Arab, mungkin Cina, mungkin apa. Nah, ini namanya cultural imperialism. Itu juga banyak jadi isu. Kemudian sering juga jadi isu yaitu kontrol dan sensor. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan yang terakhir ya tentu saja isu tentang identitas dan nilai. Jadi isu identitas dan nilai itu siapa aku harusnya bagaimana. Kalau terus-terusan mengikuti pop culture apa aku bisa mempertahankan jati diriku. Yang adiluhung tadi biasanya kan identitas budaya yang asli di high culture tadi. Kalau pop terus kira-kira bisa enggak identitas budaya yang sejati tadi dipertahankan? Nilai-nilai utama budaya bisa enggak dipertahankan? Nah ini identitas dan nilai. Ini isunya. Jadi ini kalau nyari tema bisa dari isu itu. Kemudian teori. Ada banyak teori yang bisa dipakai untuk membahas pop culture ini. Yang pertama teori kapitalisme dan komodifikasi. Komodifikasi itu menjadikan apapun sebagai komoditas asal laku, asal mendatangkan keuntungan. Jadi hari ini kayak yang bikin konten itu kan apa saja kan sekarang jadi konten. Asal laku itu namanya komodifikasi. Apapun itu. Nah ini teorinya namanya kapitalisme dan komodifikasi. Boleh pakai teori ini ya yang punya Karl Marx dan kawan-kawan. Dari tradisi Marxisme, neo-Marxisme. Baik, yang pertama bisa pakai teori itu. Yang kedua tentu saja konsumerisme. Konsumerisme itu satu budaya yang kebalikannya yang dikritik oleh Karl Marx. Karl Marx itu kan mengkritik peradaban ini ditentukan oleh pemilik modal, pemilik produksi. Tapi belakangan berubah, bukan produksi yang menentukan hidup ini tapi konsumsi. Orang merasa eksis kalau mengkonsumsi. Di pikiran kita isinya ingin mengkonsumsi terus.
Jadi itu namanya konsumerisme, budaya konsumen, budaya konsumtif. Dan kita merasa eksis kalau mengkonsumsi hal tertentu yang secara populer dianggap mungkin elit, mungkin baik, bagus, cakep, elegan, dan lain sebagainya. Jadi itu budaya konsumen. Aku mengkonsumsi maka aku ada. Kalian belum merasa ada sebelum mengkonsumsi. HP saja misalnya, HP harus merek ini Pak, kalau enggak merek itu enggak. Kalau HP-nya yang mahal, yang mereknya kelas tinggi, wow, kamu kemana-mana dipamer-pamerkan. Kalau HP-nya yang kelas-kelas, HP kelas rendah, itu ya kamu beli casing nanti. Biar enggak kelihatan kalau itu HP kelas rendah. Kenapa? Karena kamu merasa jati dirimu tergantung konsumsimu. Kalau konsumsinya kelas rendah, kamu merasa juga jadi orang kelas rendah. Nah ini konsumerisme namanya. Budaya populer sering membawa kita ke situ. Ke cara berpikir konsumtif. Yang ketiga, cultural liberalism. Ini sebenarnya yang mendasari banyak pop culture hari ini. Kesadaran bahwa aku ini bebas. Aku berhak ngomong, aku berhak berekspresi, aku berhak berasosiasi dengan siapapun, termasuk pers juga merasa bebas. Ideologinya namanya cultural liberalisme. Jadi basisnya kebebasan. Kan hak saya ngomong, kan hak saya berekspresi, kan hak saya membuat konten. Nah ini ideologinya namanya cultural liberalisme. Terus ada lagi teori dominasi dan hegemoni. Ini sebenarnya teori dari Antonio Gramsci. Jadi kalau dominasi itu memaksa dengan kekuasaan, kalau hegemoni itu memaksa dengan bujukan. Kita secara tidak sadar karena pengaruh iklan terus mengkonsumsi itu. Itu berarti namanya kita dihegemoni. Kemudian boleh juga pakai interaksionisme simbolik. Ini sebenarnya teori budaya. Interaksionisme simbolik itu biasanya dalam pop culture itu ada simbol-simbol untuk berinteraksi sesuai konteksnya, sesuai situasinya. Jadi kalau di ngaji filsafat misalnya, kalau ini jadi tren pop culture terus saya bilang mari teman-teman, nah teman-teman simbolnya. Tapi nanti di kajian yang lain ikhwani fillah, beda lagi. Ini namanya simbol-simbol interaksi yang beda-beda. Nah orang harus ngerti simbolnya untuk bisa mengikuti pop culture ini. Kemudian tentu saja teori-teori gender. Banyak sekali problem gender dalam pop culture. Boleh juga pakai konsep globalisasi atau kebalikannya lokalisasi. Lokalisasi bukan lokalisasi yang itu ya. Maksudnya lokalisasi itu melokalkan yang global. Bagaimana nilai-nilai lokal dihidupkan secara populer. Nah kalau globalisasi itu ya sudah lintas benua, lintas negara, di mana-mana ada pop culture. Nah itu boleh pakai teori itu. Dan yang terakhir bisa juga pakai postmodern tadi. Postmodern itu pandangan bahwa tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, tidak ada ini lebih benar itu salah, tidak ada. Gaya postmodern itu kan setiap mode, setiap gaya hidup punya reasoningnya sendiri-sendiri. Kenapa orang gaya hidupnya begini, kenapa orang gaya hidupnya begitu. Itu ya ada polanya sendiri, ada dasarnya sendiri. Jadi ini isu dan teori. Oh itu bisa jadi banyak tesis, banyak skripsi kalau kalian mau untuk membahas pop culture ini.